5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Dan juga sampah-sampah, lihat banyak banget sampah-sampah. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dia mati karena apa? Ya kemarin pas Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Mancing, ada bangkai penyu campur sampah. Dahulu pantai saya ini nggak tahu bagai surga. kematian penyu itu disebabkan karena apa. Iseng-iseng aja sih moto videoin gitu buat Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju laut Jakarta. Hingga mereka tak lagi berkutik. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang lamun, habitat ikan untuk regenerasi di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu dan dijajah sampah. baru ada sekitar Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Kita dapat informasi bahwa ada beberapa ekor penyu yang ditemukan dalam keadaan sudah mati. Lalu setiap awal tahun, Akhirnya sampah yang kita terbawa coba arus untuk melakukan sampai di pantai informasi Kute kepada dan sebanyak pihak yang terkait bahwa kita sedang mendapatkan sampah kiriman atau limbah yang datang ke Pulau Bari. Taman Yang Nasional relatif Komodo paling banyak mulai itu kalau sampah tersiksa. kemarin yang datang itu adalah plastik. Plastik itu mungkin hampir 70% sampah yang datang. Namun sekarang mereka Sisanya enggan itu datang kemari. minyak atau pack limbah minyak atau pack. Ada 50 ekor ikan budidaya yang mati terdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Ana Ajara Inayatillah. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran dan konservasi laut. Dari video sebelumnya, apa sih yang kalian pikirkan? Nah, tahan dulu jawabannya. Sebelum kita beranjak lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pencemaran laut dan apa itu konservasi laut. Simak ya videonya. Menurut Roby Moharto, pada tahun 1991, mendefinisikan bahwa pencemaran laut adalah suatu keadaan di mana suatu zat atau energi dan unsur lain diintroduksikan ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam itu sendiri dalam kadar yang menyebabkan terjadinya perubahan, sehingga lingkungan laut tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati. Sedangkan konservasi laut adalah upaya melindungi, melestarikan, menjaga, dan memanfaatkan sumber daya yang ada di laut untuk menjamin ketersediaannya di masa mendatang. Konservasi ini tidak terbatas pada lautnya saja, tetapi juga mencakup pulau kecil serta pesisir. Contoh penyebab tercemarnya air laut. Yang pertama, ada oil spill atau tumpahan minyak. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kelalaian manusia, sehingga menyebabkan minyak tertumpah ke laut dalam jumlah yang besar. Contohnya, ada kecelakaan kapal tanker atau kecelakaan dalam proses pengeboran sumur minyak. Yang kedua, ada pencemaran oleh logam berat. Logam berat adalah materi anorganik, baik padat atau cair, yang memiliki massa lebih dari 5 gram per cm kubik. Biasanya terjadi karena pembuangan limbah industri secara sembarangan ke sungai sehingga logam berat yang terkandung terbawa sampai ke laut. Contoh dari logam berat misalnya merkuri, seng, nikel, dan timbal. Selanjutnya ada pencemaran mikrobiologi laut, yang dimana akibatnya adanya kontaminasi yang disebabkan oleh virus, bakteri patogen, atau parasit yang terbawa oleh aliran air sungai. Yang selanjutnya ada pencemaran pestisida. Pencemaran ini terjadi jika ada perkebunan atau sawah yang berada di aliran sungai menggunakan sistem irigasi dan menyemprot tanamannya dengan pestisida.
Sementara itu, pestisida tidak bisa larut di dalam air dan justru dimakan oleh plankton, sehingga semua jenis ikan yang memakan plankton memiliki kandungan pestisida. Hal ini berbahaya, apalagi jika ikan tersebut dikonsumsi oleh manusia untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada pencemaran limbah rumah tangga. Gak heran ya, limbah domestik itu menjadi permasalahan yang sangat besar gitu, di mana limbah rumah tangga itu segala sesuatu yang dibuang manusia ke dalam aliran air, got, atau parit. Misalnya sisa makanan organik seperti nasi, sayur, ikan, minyak, dan lain-lain. Ada plastik dan bahan anorganik lainnya. Kemudian terbawa oleh aliran air hingga ke laut dan menumpuk di laut. Yang terakhir ada pencemaran radioaktif. Pencemaran radioaktif dapat terjadi karena secara alami atau akibat manusia. Contoh yang paling mudah, ada bocornya reaktor nuklir Fukushima di Jepang, sehingga melepaskan air yang mengandung radiasi ke laut. Hal ini sangat berbahaya, karena jika radiasi terakumulasi dalam tubuh secara terus-menerus, dapat berakibat pada kanker. Bagaimana teman-teman? Kalian udah tahu kan, apa aja sih contoh dari pencemaran air laut? Jadi kalian udah bisa nyimpulin kan, video yang pertama itu sudah termasuk pencemaran laut atau bukan? Di Indonesia sendiri, ada beberapa titik yang dijadikan sebagai tempat konservasi. Di antaranya Papua, Nusa Tenggara, Laut Banda, Selat Makassar, Kalimantan Utara, Halmahera, Sumatera Barat, Laut Arafuru, Paparan Sunda, Timur Laut Sulawesi, Selatan Jawa, dan Selat Malaka. Tiap-tiap wilayah akan ditentukan prioritasnya agar tindakan konservasi yang dilakukan sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ada beberapa bentuk konservasi laut yang ada di Indonesia. Di antaranya, ada taman laut, taman wisata alam laut, suaka marga satwa, dan cagar alam. Indonesia memiliki beberapa tempat konservasi yang cukup terkenal. Di antaranya, yang pertama ada Taman Laut Bunaken. Wilayah konservasi Taman Laut ini memiliki keindahan terumbu karang yang tidak kalah dengan Great Barrier Reef yang ada di Australia. Taman Laut Bunaken menempati wilayah seluas 75.265 hektar dari 5 pulau yang ada di Manado. Terdapat sekitar 200 jenis ikan di bawah permukaan lautnya, mulai dari ikan neon, ikan kupu-kupu, ikan koral, ikan Napoleon, hingga ikan purba kolorekan atau ikan raja laut yang dapat hidup di kedalaman 80 meter. Berbagai jenis biota laut hidup di sini. Kalian bisa menikmati keindahan bawah lautnya dengan menaiki kapal semi selam di lepas pantai Pulau Bunaken. Yang kedua, ada Taman Wisata Alam Laut Wakatobi. Kepulauan Wakatobi yang luasnya sekitar 360.590 hektar atau sekitar 13.000 km dijadikan wilayah konservasi sejak 1995. Kemudian, sedikit mengalami perubahan fungsi menjadi taman nasional seluas 1.390.000 hektar pada 1996 yang terjadi dari Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Dari sini, nama Wakatobi terbentuk sebagai nama yang disandang untuk lahan konservasi dari Sulawesi Tenggara. Yang menarik dari Wakatobi adalah wisata alam berupa pantai, keindahan pemandangan bawah lautnya, terumbu karang, puncak bukit yang dramatis, serta kebun karang yang luas membentang, bagaikan lapangan besar yang ditumbuhi bunga-bunga liar di bawah laut. Terdapat 30 lokasi selam yang juga menjadi daya tariknya. Taman Laut Wakatobi saat ini sering dikunjungi untuk keperluan penelitian. Nah, gimana teman-teman? Dari pemaparan materi tersebut, kalian sudah bisa membedakan kan apa itu pencemaran laut dan apa itu konservasi laut. Semoga dari pemaparan materi tersebut, kalian bisa dipahami dengan benar ya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dah.